Saya lanjutkan lagi penjelasannya tentang hukum rangkaian ampere. Ini masih di pembahasan tentang medan magnet. Ya, di hukum rangkaian ampere ini kalau dianalogikan itu mirip dengan hukum Gauss ya. Kalau di medan elektrostatik itu mirip dengan hukum Gauss. Jadi tujuannya memang mencari alternatif lain untuk mencari besaran-besaran di medan magnet begitu. Dengan cara yang lebih cepat. Nah, awalnya adanya hukum Gauss untuk memecahkan masalah-masalah di medan elektrostatis itu kan karena penggunaan hukum Coulomb itu kadang terlalu ribet ya. Banyak hal yang harus diketahui begitu, misal jarak dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan hukum Gauss, maka ternyata bisa lebih mudah. Nah, prosedur analogis dalam kasus medan magnet itu juga ada yang kita sebut sebagai hukum rangkaian ampere. Jadi hukum rangkaian ampere ini dapat membantu untuk menyelesaikan soal-soal dengan lebih mudah dibanding dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Hukum rangkaian ampere atau ampere circuitial law ini bisa disebut sebagai hukum kerja ampere. Keduanya sama aja. Hukum rangkaian ampere menyatakan bahwa integral garis dari H pada sembarang lintasan tertutup adalah persis sama dengan besar arus searah yang dikurung oleh lintasan tertutup tersebut. Dituliskan sebagai integral H dot dl sama dengan I. Ya, mirip ya dengan hukum Gauss. Bahwa integral garis dari H, berarti kan integral H dot dl pada sembarang lintasan tertutup, maka integralnya kita kasih bulatan di sini. Itu adalah sama dengan besar arus searah yang dikurung oleh lintasan tertutup tersebut. Nah, berbeda dengan hukum Biot-Savart, di hukum Biot-Savart tadi diketahui I, kita peroleh H, ya kan? Nah, kalau di hukum rangkaian ampere diketahui H, kita carinya I. Nah, tapi nanti kita dengan menggunakan hukum rangkaian ampere ini kita bisa membuktikan kebenaran dari hukum Biot-Savart gitu. Apakah terbukti benar atau tidak begitu ya. Nah, definisi dari hukum rangkaian ampere ini arusnya positif mengalir pada arah pergerakan maju sekrup kaidah tangan kanan yang diputar pada arah yang disusuri oleh lintasan tertutup. Lalu perlu diperhatikan bahwa di sini adalah integral lintasan tertutup ya. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan, misal ada suatu konduktor silindris yang dialiri arus sebesar I, arus searah ini ya. Kemudian di sini kita buat lintasan tertutup yang bentuknya macam-macam nih, ada yang bulat, ada yang persegi gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya tidak beraturan, tapi bisa dilihat bahwa untuk yang C ini yang bentuknya tidak beraturan, lintasannya lintasan tertutup tetapi sayangnya tidak melingkupi semua bagian dari H. Semua bagian dari konduktor silindris. Ya. Nah, beda dengan A sama B, kalau A sama B ini lintasan tertutup, tapi semua mengelilingi I, begitu, mengelilingi konduktor silindris tersebut. Nah, kalau kita coba analisis dengan hukum rangkaian ampere tadi, ya, tentu H untuk I ya, I yang dihasilkan dengan lintasan C itu akan bernilai lebih sedikit daripada I akibat lintasan A dan B. Kenapa? Ya karena H-nya itu lebih kecil ya untuk yang C. Nah, dari penurunan hukum Biot-Savart diperoleh H sama dengan I per 2 pi rho AV. Ini dari materi hukum Biot-Savart tadi ya untuk kawat filamen dengan panjang tak berhingga di sumbu Z. Atau HV sama dengan I per 2 pi rho. Ini adalah komponen skalarnya ya. Untuk kondisi sama, namun melalui penerapan hukum rangkaian ampere dan mengambil lintasan tertutup beradius rho, maka diperoleh hasil yang sama, yaitu integral tertutup H dot dl sama dengan ini. Nah, jadi terbukti ya. Ini kita pakai hukum rangkaian ampere.
Ya kan? Integral tertutup H dot dl sama dengan I kan harusnya. Nah, lalu kalau hanya ini dari hukum Bioort-Savart, kita pakai dari hukum Bioort-Savart, maka ketika kita selesaikan persamaan ini akan menghasilkan I. Jadi memang terbukti ya. Hukum rangkaian Ampere sama hukum Bioort-Savart itu valid, saling membuktikan satu sama lain. Kemudian ini untuk case yang lain, hukum rangkaian Ampere kalau kita terapkan pada saluran transmisi koaksial. Nah, itulah keunikan dari hukum rangkaian Ampere ya. Kalau misal kita menggunakan hukum Bioort-Savart untuk menghitung berapa besarnya H pada saluran transmisi koaksial seperti ini, tentu akan sangat rumit. Ya kan, kita harus banyak menganalisis vektornya begitu. Tapi kalau menggunakan lintasan tertutup, nah ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa menyelesaikan ini secara lebih mudah dengan menggunakan hukum rangkaian Ampere. Jadi ini seperti biasa ya. Ini ada suatu saluran koaksial. Yang ini tentu ini konduktor, dialiri oleh arus I, yang mana konduktor dalam itu dialiri arus I arah ke sana, arahnya berbeda ya, berlawanan. Sedangkan yang konduktor luar arahnya ke sini. Nah, jadi arah I-nya berlawanan antara dalam sama luar. Lalu di sini ada jari-jari A, ini B, ini C. A ini adalah radius konduktor dalam, B ini adalah radius sisi dalam konduktor luar, sedangkan C ini radius sisi luar konduktor luar. Nah, kita bisa mengaplikasikan hukum rangkaian Ampere di sini untuk mencari H. Caranya bagaimana? Ya kita buat aja lintasan tertutup nih. Misal kita mau menghitung H di suatu titik di sini ya, misal ya. Di sini berapa? Berarti ya udah kita buat aja lintasan tertutup yang melintasi si titik tersebut, dan kita bisa cek kira-kira konduktor mana nih yang dilingkupi sama lintasan tertutup tersebut begitu. Nah, ternyata diperoleh bahwa kalau pada ini ya, H pada jarak ρ, yang mana ρ itu terletak antara A sampai A hingga B. Jadi di sini ya, di antara ini A sampai B, menghasilkan I per 2pi ρ. Jadi ada 3 case di sini ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau dipilih ρ yang lebih kecil dari radius, berarti yang ditanya adalah di sini nih, berapa H-nya. Kalau ρ-nya ada di sini, berarti ada di antara titik pusat koaksial hingga radius konduktor dalam. Nah, pakai rumus hukum rangkaian Ampere aja, maka diperoleh hanya adalah I ρ per 2pi A kuadrat. Jadi ada 3 case ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ada 4 malah ya. Kalau ρ-nya lebih besar dari radius luar konduktor luar, jadi di sini. Nah, itu kan berarti radiusnya lebih besar ya dari radius luar konduktor luar, maka arus yang dilingkupi lintasan adalah 0. Sedangkan kalau berarti ini yang ketiga ya. 1, 2, 3. Sedangkan jika lintasan berada di dalam penampang konduktor luar, nih di sini, maka diperoleh 2pi ρ Hv sama dengan itu ya. Nah, setelah diuraikan menjadi Hv sama dengan I per 2pi ρ dikali C kuadrat min ρ kuadrat per C kuadrat min B kuadrat untuk ρ antara B sampai C. Kalau kita gambarkan secara grafik ya, dengan asumsi bahwa ini adalah A, kemudian 3A itu adalah radius dalam konduktor luar, sedangkan 4A itu adalah radius luar konduktor luar, maka besarnya medan magnet, intensitas medan magnet, ini adalah H-nya, dan ini adalah radiusnya, ρ ini ya. Itu seperti ini. Jadi H terbesar
itu berada di permukaan konduktor dalam. Ya, intensitas medan magnet yang terbesar dari suatu saluran koaksial itu ada di si konduktor bagian dalam. Jadi seperti itu. Nah, ini ya penjelasannya. Lalu ini ada case lain untuk hukum rangkaian ampere pada selembar arus permukaan. Ya, ini penurunannya seperti itu ceritanya. Langsung ke rumusnya aja ya. Bahwa kalau kasusnya adalah selembar arus permukaan, jadi ini tampak samping dari lembar tersebut ya, XX ini adalah arusnya, ini arus, X itu berarti dia ke arah mana ya, dalam ke arah keluar atau dalam layar nih. Ya, ke dalam, kalau X berarti dia ke dalam layar ya, arah arusnya. Maka kita hanya melihat hanya itu pada arah normal. Nah, ini arah yang istimewa ya, arah normal sama arah tangensial. Dan biasanya yang bernilai itu yang arah normal ya. Jadi H untuk kasus selembar arus permukaan itu arahnya arah normal. Di sini apa namanya? Hanya ke arah normal. H sama dengan setengah K cross AN sini ya. Jadi bisa kita hitung H-nya seperti ini. Lalu kalau ada dua lembar arus permukaan tapi arah arusnya berbeda, maka di sini akan dianalisis saja. Dari masing-masing lembar ini akan menghasilkan H ke arah mana, begitu. Lalu kira-kira apakah ada yang bisa saling kita hilangkan gitu. Karena memang arusnya ini dibuat sama ya. Nah, misal ini nih, ini setengah K cross AN ke arah sini, yang satunya setengah cross AN ke arah sana. Nah, ini bisa kita eliminasi dua-duanya. Jadi yang tersisa adalah yang berada di keduanya. Di tengah-tengah ini, setengah K cross AN dikalikan 2, menghasilkan K cross AN. Jadi kalau kasusnya selembar arus permukaan, kita lihat dulu arah arusnya kemana nih. Sama atau enggak? Kalau arah arusnya sama, keduanya, dan besarnya sama, maka justru yang saling mengeliminasi hanya adalah H di antara keduanya, jadi di tengah. Yang menguatkan ada di luar dari selembar arus tersebut. Ya, yang selanjutnya, kalau kasusnya solenoid. Solenoid dengan panjang tak berhingga, dengan radius A, dan kerapatan arus permukaan KA AV. Ya, solenoid di sini ada dua case juga. Ada solenoid yang solid ya, kemudian ada yang berupa kumparan. Nah, di sini sudah jelas rumusnya apa. Jadi untuk H-nya dapat kita hitung, H sama dengan KAAZ. Dan dia hanya punya nilai untuk pada jarak kurang dari A. Jadi kalau misal di sini berapa, itu sama dengan 0 ya. Begitu juga kalau untuk yang kumparan solenoid, di sini berapa, ya sama dengan 0. Nah, kalau kumparan, ini rumusnya sedikit berbeda ya. Kita harus pertimbangkan juga berapa banyaknya lilitan. Nah, banyaknya lilitan itu adalah N-nya. D-nya itu adalah panjang dari solenoidnya. Nah, I-nya adalah arus yang mengalir di lilitan tersebut. Nah, ini seharusnya pernah itu ya, melakukan eksperimen dulu. Mungkin waktu di sekolah ada paku nih. Mungkin dulu disuruh bawa paku, kemudian sini ada kawat, dililitkan serapat mungkin. Kemudian disambungkan dengan baterai. Ya, ternyata berubah menjadi magnet, ya kan? Ini jadi bisa menarik paku-paku kecil ya, atau menarik
klip kertas gitu. Nah, itu dari mana asalnya? Ya dari hukum rangkaian ampere ini. Kalau disambung baterai berarti kan dia mengalir arus I ya, arus yang arus arah ya. Sehingga bisa timbul medan magnet. Kenapa disuruh melilitkan dengan rapat ya, supaya semakin banyak lilitannya, N-nya semakin banyak kan kalau rapat. Nah, kalau semakin banyak lilitan, N-nya semakin besar, maka H-nya juga semakin besar. Jadi magnetnya lebih kuat lagi, magnet yang terbentuk. Nah, itu kita sebut sebagai elektromagnet ya. Untuk case yang selanjutnya ada sebuah toroida. Nah, toroida ideal, di mana intensitas medan magnetnya adalah H sama dengan Ka rho 0 min A per rho AV. Nah, ini tolong diperhatikan nih ya. Ini banyak yang bingung di sini. H sama dengan Ka. Ka ini apa sih? Nah, saya keluarkan aja semua rumusnya. Rho 0 itu adalah jarak dari titik pusat toroida ke titik pusat penampang toroida ya. Nih, ini rho 0. Ka itu adalah kerapatan arus permukaan. Jadi K-nya ini biasanya diketahui ya, di given dari soal. Kemudian A ini adalah jari-jari dari dari penampang si toroida. Rho itu adalah yang kita cari jaraknya. Misal rho-nya di sini. Berapa rho-nya gitu. Nah, rho ini kita hitung dari titik pusat. Sedangkan di luar toroida, misal di sini ditanya H-nya berapa, ya sama dengan 0 dia ya kalau di luar. Begitu juga kalau toroida yang menggunakan lilitan. Rumusnya adalah H sama dengan Ni per 2 pi rho AV, sedangkan di luar toroida hanya sama dengan 0. Ya, seperti itu. Yaitu pembahasan tentang hukum rangkaian ampere ya. Intinya begini, kalau di hukum rangkaian ampere itu kan dia adalah solusi yang lebih praktis ya dibanding menggunakan hukum Biot-Savart. Dan hukum rangkaian ampere itu pun terbukti mampu membuktikan kevalitan dari hukum Biot-Savart, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan menggunakan hukum rangkaian ampere kita dapat menyelesaikan ya persamaan untuk mencari medan magnet atau H untuk berbagai macam kasus nih, misal solenoid, toroida, kemudian ini selembar arus, dan terakhir koaksial ya. Nah, biasanya yang mungkin agak membingungkan gitu kalau misal di ujian atau di soal itu adalah mau pakai rumus yang mana nih gitu ya. Ya berarti kita lihat aja case-nya dia apa, apakah solenoid ataukah toroida lilitan gitu ya. Tinggal dipakai aja rumusnya tadi, disesuaikan. Jadi seperti itu. Dan rumusnya masing-masing ada, jadi seharusnya kalau menyimak ini bisa paham ya, bisa mengerti kira-kira harus pakai rumus yang mana kalau soalnya seperti ini gitu.